Betul habibna syafi'ina Rasulullah Muhammadillah wa ala alihi Fatimah Zahra wal Hasan wa Sayyidina Ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi Salam Muhajir Allah Ahmad bin Isa wa sallam fikir Muqaddam Muhammad bin Abi Ali wa Syekh Bakar bin Salim Syekh Al-Habib Husain Hidwan Syekh Al-Rabbas wal Hinduan wa usulih mafruin jami' sadatina Abi Ali wa usul mafruin Sumailuri al-Imam Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi Sumailahim Syekh Hambuddin Ahmad bin Hajar Asqalani Sumailahim Syekh Muhammad Rashid al-Banjari Maula Kamil Muhammad Zain Abdullah Maula Sukumpun Allah wa darajati fil jannah wa yukathiru min mathubatihim wa yidu alina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim fi dini wa dunya wal akhirah ala hadihi hidiyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yakdifu idza syaa fi qulubil muridin la'atal iradah fayuz'ijuhum ila sulukis sabili sa'adah allati hiyal imanu wal ibadah wa mahwu kulli rasmin wa 'adah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala abdikal mujtabal mustafa sayyidina Muhammadin Sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa ashabihi sadatil qadah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya, yang terus kemudian memberikan kepada kita taufik dan hidayah-Nya, sehingganya berkat berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita, berkat taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita, maka terasa ringanlah kita melakukan segala sesuatu yang Allah perintahkan kepada kita. Terasa ringanlah kita melakukan segala sesuatu yang sekiranya itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan berkat syukur ini kita dijadikan sebagai hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita terus berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terhaturkan untuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Begitu juga para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan salawat ini menjadi bukti bahwa kita mencintai baginda Rasul, dan kelak kita dikumpulkan bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, ikhwan akhwat yang dicintai oleh Allah. Kemudian kita sampai kepada makalah yang selanjutnya, yang mana makalah ini pun atau hikmah ini pun diriwayatkan atau berasal dari Al-Imam Ali karamallahu wajhah, bahwasanya kemudian beliau mengatakan qala Ali karamallahu wajhah an-ni'amu sittatu asya al-Islam wal Quran wa Muhammadur Rasulullah wal afiyah was sitr wal ghaniyu 'anil nas. Kemudian Al-Imam Ali karamallahu wajhah menjelaskan tentang an-ni'am, yakni kemudian tentang nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana kemudian Imam Ali menjelaskan tentang berapa nikmat yang termasuk nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada kita. Walaupun sebenarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita sangatlah banyak. Luar biasa Allah berikan nikmatnya kepada kita, sehingganya bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam firman-Nya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, hendak menghitung nikmat Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, maka engkau tidak akan pernah bisa menghitung nikmatnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Di dalam ayat tersebut dengan jelas Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallah. Jika engkau kemudian ingin menghitung nikmat Allah, artinya di situ Allah menggunakan satu kalimat nikmah
Artinya kemudian kalimat ini mufrad, artinya kemudian dalam bentuk satuan, bukan kemudian dalam bentuk jamak seperti yang dikatakan Imam Ali. Al-Imam Ali mengatakan an-ni'am, yakni kemudian nikmat-nikmatnya Allah, artinya banyak nikmat yang Allah berikan. Akan tetapi di dalam ayat tadi Allah mengatakan nikmatun, artinya satu nikmat. Maka Allah menegaskan wa in ta'uddu nikmatallah, jika engkau kemudian menghitung satu aja nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya engkau tidak akan pernah bisa menghitungnya atau kemudian menjumlahkannya atau bahkan kita menguraikan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu di dalam ayat tadi Allah mengatakan nikmatun, yakni satu nikmat. Jika kita nih kemudian hendak mengibaratnya membandingkan atau menguraikan atau menghitung nikmat, satu nikmat aja yang Allah berikan kepada kita, maka niscaya kita tidak akan pernah bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Begitu besar nikmat yang Allah berikan, begitu agung nikmat yang Allah berikan, sehingganya satu nikmat aja kita kada kawa menghitung. Satu contoh aja, sebagaimana yang pernah dialami salah seorang dari Bani Israel, yang mana kemudian saat ia diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mengatakan kepada malaikat, bawalah hambaku ini ke dalam surga berkat rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya dimasukkan ke surga bukan karena ibadahnya, bukan karena amalannya, bukan karena amaliyahnya, bukan karena kemudian amal baiknya kada, tetapi kata Allah dengan rahmatku. Sehingganya seorang Bani Israel ini yang di dalam riwayat menghabiskan waktunya, menghabiskan umurnya ratusan tahun lamanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kada terima. Ya Allah, jar, kalau kada hendak kemudian dimasukkan ke dalam surga dengan rahmatmu, tapi masukkanlah aku ke dalam surga dengan amalku. Karena mungkin merasa ibadahnya yang ratusan tahun, amal baiknya yang ratusan tahun yang inya persiapkan dan segala macam nih, inya merasa bahwa itu kemudian cukup untuk kemudian menghantarkannya masuk ke dalam surga. Jadi ujar Allah Subhanahu wa taala, la bal bi rahmati, kada ujar Allah, tetapi kemudian dengan rahmatku. Tetap kemudian si hamba tadi kemudian menolak kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga dengan rahmatnya, tetapi ingin dimasukkan dengan amal ibadahnya selama inya hidup. Kemudian ujar Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat, jika benar engkau ingin dimasukkan dalam surga dengan amal ibadahmu, maka Allah memerintahkan kepada malaikat, timbanglah nikmat mata yang aku berikan kepadanya dengan kemudian ibadahnya selama ratusan tahun. Artinya ibadah yang ia lakukan nih, ratusan tahun lamanya ia beribadah, ratusan tahun lamanya ia melakukan amal baik dan segala macam, ingin ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu nikmat mata. Maka kemudian ketika ditimbang oleh malaikat, ternyata satu nikmat mata aja itu lebih besar dan lebih berat dari timbangan amal ibadahnya selama ratusan tahun. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, lihatlah kemudian amal ibadahmu selama ratusan tahun itu tidak bisa menandingi satu nikmat mata yang aku berikan kepadamu. Maka kata Allah, perintahkan kepada malaikat, maka kata Allah, bawalah ia ke dalam neraka. Kemudian si hamba tadi meminta ampun kepada Allah, ia menyesali kemudian perbuatannya, ia menyesal atas segala permintaannya. Maka ia berkata, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surgamu dengan rahmatmu. Maka dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, karena sifat yang mulia yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang sifat kasih sayang, sehingga diampunilah dosa hamba tadi, maka dibawalah ia ke dalam surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya satu nikmat mata. Maka nikmat mata aja agung yang luar biasa. Nikmat mata yang Allah berikan aja kita jadikan sebagai contoh, satu nikmat mata yang Allah berikan kepada kita, nikmatnya ya luar biasa. Bayangkan mata yang kita pergunakan untuk melihat, mana inya kemudian bisa membedakan mana yang biru, mana yang putih, mana yang hirang, mana warna-warna yang lainnya. Belum kemudian ketika kita kemudian mata kita masih diberikan kesehatan, masih ibaratnya kau melihat dengan jelas, atau kemudian mata kita yang kemudian Allah berikan kepada kita yang setiap detiknya, bahkan di setiap waktu yang mengalir, ada air yang mengalir di mata kita tadi. Bayangkan seandainya air mata yang mengalir di mata kita tadi misalnya terlalu berlebihan,
maka kemudian pasti kemudian ibaratnya air itu terus keluar dari mata kita, belelehan kemudian banyu mata, karena kemudian terlalu berlebihan keluar dari mata, atau kemudian terlalu sedikit kemudian air mata yang ada di mata kita tadi, maka bisa jadi kemudian mata kita iritasi. Karena apa? Karena kekeringan. Itu satu nikmat mata aja yang seandainya kita uraikan, maka kemudian nikmat Allah sangatlah besar Allah berikan kepada kita. Sehingganya kemudian kena salah kalau kemudian guru sekumpul di salah satu wasiat sidin atau nasihat sidin, ujar sidin, maka wahai murid-muridku, ujar sidin, ingatlah, lihatlah kemudian dari sekian banyaknya nikmat yang Allah berikan, maka nikmatilah segala nikmat yang Allah berikan kepadamu. Jangan engkau memandang satu musibah ataupun kemudian satu ujian dari Allah. Karena jelas ini kalau kita memandang ujian dari Allah ataupun musibah dari Allah, maka kita akan menjadi orang yang kufur nikmat. Tapi kalau kita bisa memandang nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita akan dijadikan hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita kemudian menelaah lagi apa yang dikatakan oleh guru sekumpul, benar. Kalau kita nih melihat terkadang kita kena satu musibah, padahal kemudian satu musibah tadi hanya satu, tetapi nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat misalnya, atau kemudian nikmat mata, kita masih bisa berjalan dengan normal, kita masih bisa berbicara dengan normal, kita masih bisa berjalan, kita masih bisa melihat dan segala macam, maka sesungguhnya nikmat yang Allah berikan kepada kita sangatlah besar. Maka jangan kita kemudian bilanya kita terkena musibah atau segala macam, maka lihatlah pemberian Allah yang lainnya yang lebih besar ketimbang satu ujian yang Allah berikan kepada kita. Maka bagaimana kita agar pandai kemudian mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, agar kita kemudian menjaga nikmat yang Allah berikan kita tadi dengan syukur. Sebab syukurlah yang kemudian, rasa syukurlah yang kemudian akan menjaga nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita pandai bersyukur kepada Allah, maka segala nikmat yang Allah berikan kepada kita itu kemudian akan kekal atau akan terus bersama kita, ketimbang kita kemudian kada pandai bersyukur. Sedikit-sedikit kita mengeluh, ya Allah aja. Sedikit-sedikit kemudian mengeluh, sedikit-sedikit kemudian mengeluh, padahal sebenarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita luar biasa, sehingga kita kadang kemudian lupa untuk bersyukur, maka kita lebih sering mengeluh ketimbang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Namun kata Imam Ali karamahullah, ja'ani ma'an ni'amu sittatu asya. Namun di antara sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada 6 perkara atau ada 6 nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Jadi di antara sekian banyak nikmat nih yang Allah berikan kepada kita, ada nikmat sehat, ada nikmat waktu luang, ada nikmat kemudian ini dan segala macam. Di antara sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka ada 6 perkara atau ada 6 nikmat yang paling besar, yang paling agung yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Yang pertama kata Imam Ali, al-Islam, nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita. Maka kemudian ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim, maka itu adalah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Karena pada hakikatnya satu-satunya agama yang kemudian diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Dari mana kita tahu? Dari firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai seorang muslim, memberikan kepada kita kemudian sebuah agama yang kita anut adalah agama Islam, maka ketika itulah kemudian Allah berikan nikmat yang agung yang diberikan kepada kita. Selama kita kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita meyakini bahwa Allah adalah Tuhan kita yang satu dan baginda Rasul adalah utusan Allah, maka kita digolongkan sebagai seorang muslim, maka itu sudah menjadi nikmat yang luar biasa yang diberikan kepada kita. Karena pada hakikatnya setiap umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah menyekutukan Allah, yang mereka kemudian berpegang teguh kepada setiap ajaran-ajaran yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dari setiap mereka akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala selama inya kemudian tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala.
Maka selama kita nih kemudian memeluk agama Islam, kita meyakini dan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mengajar dan mengamalkan setiap ajaran yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka selama itu kita kemudian pasti kemudian akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ibaratnya kita yang terkadang jatuh ke lembah maksiat, kita jatuh kepada sebuah kekhilafan dan segala macam yang kemudian ingin dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, dengan kita kemudian dimasukkan ke dalam neraka, naudzubillah wal iyadzubillah. Namun ketika kita memeluk agama Islam, itu adalah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Sebab itulah agama yang diridhoi oleh Allah. Sebab itulah kemudian agama yang kemudian yang diajarkan atau yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seseorang yang menganut agama Islam atau menjadi seorang muslim, maka itu adalah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Imam Ali, Al-Quran. Nikmat yang kedua adalah Al-Quran yang Allah turunkan ke muka bumi. Sebab dengan Al-Quran kita kemudian akan mendapatkan segala sesuatu yang kita inginkan. Sehingganya salah seorang ulama dari Maghribi di sana pernah mengatakan, ujar Sidin, tidaklah seseorang itu dikatakan sebagai seorang murid yang hakiki atau seseorang yang kemudian berjalan kepada Allah. Artinya mereka yang ingin sampai kepada Allah, bukanlah mereka dikatakan sebagai seorang penuntut yang hakiki, kecuali kemudian mereka telah mendapatkan segala sesuatunya berada di dalam Al-Quran. Artinya nih, kita hendak apa aja kemudian insya Allah ada di dalam Al-Quran. Kita misalnya kemudian lagi hendak menggapai sesuatu, atau kemudian kita bingung dalam sebuah permasalahan, kita bisa kemudian dengan membaca Al-Quran, menenangkan hati, meminta petunjuk kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Atau kemudian Al-Quran bisa menjadi obat hati, sebagaimana dikatakan oleh Imamul Haddad, kata beliau, seseorang kemudian jika ingin tahu hatinya penuh penyakit atau kada, itu bisa kemudian dengan membaca Al-Quran. Kalau kita kemudian tidak pernah puas membaca Al-Quran, kita selalu merasa kurang membaca Al-Quran, berarti hati kita kemudian sudah bersih dari segala penyakit hati. Namun bilanya kita nejar kemudian membaca Al-Quran, hanya ibaratnya dapat sedikit sudah merasa puas, hanya membaca sedikit kemudian sudah ibaratnya merasa kebanyakan apa segala macam, artinya ada rasa bosan, ada rasa kemudian puas, ada rasa kemudian oh sudahlah cukup jar apa segala macam, maka berarti kemudian perasaan itulah yang menandakan bahwa hati kita penuh dengan penyakit hati. Naudzubillah wal iyadzubillah. Maka Al-Quran adalah kemudian segala sesuatu yang bisa mengantarkan kita ataupun kemudian mengabulkan hajat kita, ataupun kemudian ingin kita tahu segala sesuatu, maka itu kemudian dengan Al-Quran. Sehingganya ini pernah disampaikan oleh Imam Ja'far As-Shadiq, bahwa kata beliau, jika kalian ingin bertanya atau mengetahui tentang segala sesuatu, maka carilah di dalam Al-Quran. Kemudian salah seorang Yahudi datang kepada beliau dan bertanya, jika benar segala sesuatu yang ingin kita ketahui ada di dalam Al-Quran, maka kata orang Yahudi tadi, maka beritahulah aku berapa harga semangka di pasar Madinah. Jadi orang Yahudi nih hendak menguji Imam Ja'far As-Shadiq, kemudian bertanya berapa harga semangka di Madinah aja. Kalau kita mencari di dalam Al-Quran jelas kededa, kemudian di dalam Al-Quran harga semangka. Kalau aja harga semangka dalam Al-Quran ada aja 4.000 kah sekilo, kadada. Cuma kemudian ada yang tersirat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Ja'far As-Shadiq ada. Lalu kemudian ujar Yahudi, di manakah kemudian dituliskan berapa harga semangka di dalam Al-Quran? Kemudian kata beliau, ada. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, fas'alu ahli dzikir in kuntum la ta'lamun. Maka kata Imam Ja'far As-Shadiq, bukankah Allah berfirman fas'alu ahlu dzikir in kuntum la ta'lamun, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang mengetahui tentang segala sesuatu, in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak tahu atau kalian kemudian bukanlah orang yang ahli di bidangnya. Maka kita disuruh bertanya kepada orang yang ahli. Bukankah Allah mengatakan tanyakanlah kepada orang yang lebih ahli di bidang engkau yang tidak tahu?
Karena kita kemudian jersidin kada tahu berapa harga semangka, maka seharusnya kita bertanya kepada siapa? Kepada mereka yang berjualan semangka. Allah memerintahkan agar kita bertanya tentang segala sesuatu yang tidak kita ketahui, kemudian bertanya kepada orang yang lebih ahli. Kita hendak tahu di sini harga semangka, bertanya kepada orang yang jualan semangka. Kita kemudian di sini hendak tahu segala sesuatu, tanyakan kepada mereka yang lebih ahli di bidangnya. Kalau kita kemudian jersidin mencari segala sesuatu yang kemudian apa yang kita ingin ketahui, maka carilah di dalam Al-Quran sesuai dengan firman ya Allah Subhanahu wa taala, tanyakanlah segala sesuatu kepada mereka yang lebih mengerti. Lalu terdiamlah orang Yahudi tadi sehingganya membenarkan bahwa sesungguhnya benar apa yang kau katakan, bahwa segala sesuatu yang kita inginkan ada di dalam Al-Quran. Maka Al-Quran kemudian mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang kita inginkan itu ada di dalam Al-Quran. Cuma terkadang akal kita yang kemudian terlalu pendek, akal kita yang kemudian kurang memahami segala sesuatu yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, sehingganya kita kadang tidak bisa menerima dengan akal kita karena keterbatasan akal, karena keterbatasan keilmuan yang kita miliki, sehingga kita tidak bisa memahami segala sesuatu yang Allah inginkan melalui firman-firman yang ada di dalam Al-Quran. Maka Al-Quran kemudian kata Imam Ali karamallahu wajhah adalah termasuk dari 6 kenikmatan yang paling agung yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang ketiga kata Imam Ali, wa Muhammadur Rasulullah, dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana kemudian bukan menjadi nikmat yang paling agung kalau kemudian dengan kemuliaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam maka kita dijadikan umat yang paling mulia. Karena kita memiliki nabi yang paling dicintai oleh Allah, maka kita dijadikan sebagai hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nabi kita yang paling mulia, karena nabi kita yang paling dicintai, karena nabi kita lebih segalanya, maka sehingganya kemudian umat-umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pun memiliki keutamaan, memiliki kelebihan yang luar biasa di sisi Allah. Karena apa? Karena kita memiliki baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mulia berkat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita dicintai oleh Allah berkat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita bisa menggapai segala sesuatu berkat apa? Berkat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka benarlah kemudian jika Imam Ali mengatakan baginda Rasul adalah salah satu nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana kemudian kalau kemudian segala sesuatunya akan menjadi mudah berkat kita kemudian menjadi umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam sebuah riwayat di dalam kitab Sabilul Idzikar pernah terjadi dialog antara Nabi Allah Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat kemudian Nabi Allah Musa meminta kepada Allah agar berdialog, sehingganya Nabi Musa dikatakan sebagai kalimullah, orang yang kemudian pernah berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika berdialog itulah kemudian Nabi Allah Musa mengatakan, saat Nabi Allah Musa melihat di dalam kitab-kitab terdahulu keutamaan umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dijelaskan di kitab-kitab terdahulu umat-umat baginda Rasul yang memiliki keutamaan di sisi Allah, bagaimana kemudian setiap kesalahan diampuni oleh Allah, bagaimana kemudian setiap kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya, keutamaan-keutamaan yang lainnya yang dimiliki oleh umat baginda Rasul, sehingganya sampai Nabi Allah Musa mengatakan, ya Allah ij'alni min ummati Ahmad. Ya Allah, jar Nabi Allah Musa alaihissalam, maka jadikanlah aku sebagai umatnya Ahmad, karena di dalam kitab-kitab terdahulu nama baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertulis sebagai Ahmad. Ya, ini kemudian Nabi Allah Musa sampai meminta kepada Allah agar dijadikan umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena kemuliaan yang dimiliki oleh umat baginda Rasul, sebab kemuliaan baginda Rasul yang luar biasa sehingganya berimbas kepada umatnya. Makanya bagaimana kemudian Imam Ali mengatakan bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya. Jadi kita memiliki nikmat yang besar, sehingganya para ulama mengatakan berkat 3 nikmat yang pertama ini, Islam, Quran, dan kemudian baginda Rasulullah SAW yang Allah berikan kepada kita, maka kata para ulama seyogyanya lah, setidak-tidaknya atau kemudian sebaiknya kita kemudian mengucapkan di dalam setiap hari kita, keseharian kita nih, setiap hari paling kadajar kemudian kita kemudian memperbanyak mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasul wal Qur'ana hukman wa imama.
Artinya walaupun ibaratnya kada berbukan, artinya kemudian paling kada raditu billahi robba wa bi islam bidina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasul. Paling kada nih kita kemudian setiap hari kemudian mengucapkan ini 3 kali paling kada setiap harinya, agar apa? Agar menandakan bahwa kita mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, lebih-lebih lagi kemudian nikmat Islam, lebih-lebih lagi kemudian nikmat Quran, dan lebih-lebih lagi kemudian nikmat kita dijadikan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu yang ketiga. Kemudian yang selanjutnya kata Imam Ali, wal afiyah, yakni kemudian al afiyah. Al afiyah ini kemudian diartikan kata para ulama difaul makarih, agar kita dijauhkan dari segala sesuatu yang kada baik. Artinya ketika kita meminta segala sesuatu, maka mintalah kepada Allah dengan kemudian diberikan secara afiyah. Artinya kemudian diberikan dengan cara yang baik. Makanya kemudian kita diperintah salah satu doa ajar yang kemudian yang paling baik yang pernah diajarkan oleh para ulama, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, aku meminta ampunanmu dan afiyah, yang dijauhkan dari segala sesuatu yang kada baik. Jadi bila kita meminta kepada Allah kemudian bil afiyah, dengan cara yang baik. Sekiranya kita, ya Allah berikanlah kami rezeki bil afiyah, atau kemudian ya Allah berikanlah kami umur yang panjang dalam ketaatamu bil afiyah, artinya dengan cara yang baik. Sehingganya pernah diceritakan dahulu ada salah seorang Bani Israel yang kemudian meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah aku rezeki. Kemudian berikanlah aku rezeki tanpa kemudian tanpa harus kemudian dengan cara ibaratnya berikanlah aku setiap hari rezeki yang kemudian sekiranya jarang memberikannya rezeki setiap hari, tanpa inya kemudian memasukkan al-afiyah di dalam doanya. Artinya meminta rezeki kepada Allah agar kemudian dia makan, ibaratnya makan nyaman, hidup apa segala macam nih, tanpa harus begawi apa segala macam, tapi tiap hari bisa makan apa segala macam. Tapi inya kemudian lupa mengikutkan kalimat al-afiyah di dalam doanya. Sehingganya suatu hari orang yang berminta kepada Allah tadi, berdoa kepada Allah agar diberikan rezeki setiap hari tanpa harus bersusah payah tadi, tanpa kemudian mengucapkan al-afiyah di dalam doanya, melihat orang berkelahi di pasar. Jadi ada orang berkelahi di pasar, kemudian ini menjadi orang yang melerai, artinya mahalat nih supaya kada berkelahi. Rupanya pas inya mahalat tadi, ada salah satu seorang dari yang berkelahi tadi kemudian akhirnya tertampar lawan inya tadi. Akhirnya karena inya melerai, artinya mahalat nih, ternyata inya yang malah kena. Lalu karena inya emosi, kemudian dibalaslah lawan inya tadi, yang kemudian ketika itu datanglah petugas yang melihat kemudian inya memukul orang yang berkelahi tadi. Maka seharusnya inya yang kada tahu apa-apa, malah inya yang dihukum, kemudian inya di penjara, dihukum beberapa tahun. Maka kemudian di dalam penjara inya kemudian merenungi nasibnya, ya Allah kejar kenapa kemudian harus di penjara. Ternyata kemudian setelah dipikir-pikir lagi, ternyata apa yang kemudian menghantarkan inya ke dalam penjara tadi, ternyata itu adalah salah satu bentuk pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika inya di dalam penjara, inya kada perlu begawi, inya kada perlu kemudian susah payah mencari apa segala macam, tetapi tiap harinya kemudian dapat makan gratis. Karena memintanya kemudian bukan bil afiyah, artinya minta rezeki yang beratnya makan gratis setiap hari tanpa susah payah, tanpa kemudian meminta al afiyah, artinya dengan cara yang baik. Artinya Allah berikan rezeki yang gratis, inya makan setiap hari gratis, tapi dengan cara di penjara. Naudzubillah waliyatubillah. Walaupun sebenarnya yang inya dapatkan benar dengan cara yang gratis tanpa susah payah, namun caranya yang kurang baik. Makanya kalau kita meminta kepada Allah, maka mintalah kemudian bil afiyah dengan cara yang baik. Makanya kemudian pernah dahulu ada salah satu seorang habaib yang kemudian dikenal doa beliau ini lebih cepat jar dari kilat yang menyambar. Jadi ada namanya Habib Soleh Tanggul. Jadi ada Habib Soleh Tanggul di daerah Jember sana di Jawa Timur. Beliau ini terkenal sebagai wali majdzub yang doa beliau itu kemudian pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pernah suatu hari jar kemudian satu orang kemudian meminta kepada beliau, sebenarnya ketika kita meminta kepada orang-orang yang seperti ini, artinya wali-wali yang kemudian doanya diijabah oleh Allah, jangan pernah kita meminta kepada beliau dengan bahasa
istilahnya tuh bahasa kiasan atau bahasa perumpamaan. Jadi kemudian salah seorang pernah kemudian meminta kepada beliau, ujar orang tadi, ya Habib doakanlah jar ulun memiliki otak yang encer. Jadi jar doanya diberikan otak yang encer, artinya kan pintar nih. Cuma kan bahasa kiasan. Jadi ketika itu jar Sidin angkat tangan Sidin, amin jar Sidin. Ternyata kemudian sepulang dari ziarah dari Habib Soleh tadi, orang tadi kemudian kecelakaan, jatuh dari kereta, kemudian terlindas, yang ternyata otaknya bujur-bujur encer. Karena salah kemudian menyampaikan kepada orang-orang yang seperti ini. Artinya kemudian minta kepada beliau doa-doa yang kemudian artinya dengan kalimat yang bujur gitu nah. Bahwa didoakan supaya pintar apa segala macam, sehingganya kemudian bujur-bujur didoakan dengan cara yang baik. Bil afiyah tadi, artinya dengan afiyah. Maka ketika tadi kita menyampaikan dalam bahasa kiasan apa segala macam, takut kemudian salah paham, maka doa kita diijabah, doa mereka diijabah oleh Allah, maka itulah hasil yang kita dapat. Naudzubillah waliyadzubillah. Maka mintalah bil afiyah, artinya dengan cara yang baik. Jadi kita meminta, ya Allah, misalnya apa dosa yang sudah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita tutup kemudian bil afiyah, atau dengan cara yang baik. Karena Allah pasti memberikan kepada kita, tetapi kemudian dengan cara yang apa? Wallahu alam. Tetapi maka memintalah kepada Allah bil afiyah dengan cara yang baik. Kemudian yang selanjutnya wasitir. Bagaimana kemudian Allah menyembunyikan atau menutupi aib-aib kita, maka itu adalah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Bayangkan seandainya apa yang dialami atau apa yang kemudian dirasakan oleh zaman di Bani Israel zaman dahulu, bagaimana mereka setiap kali melakukan sebuah dosa atau melakukan setiap kesalahan, maka tertulislah di pintu rumah mereka, fulan malam tadi jar melakukan dosa ini, fulan melakukan dosa ini, oh si fulan ghibah si anu aja, oh si fulan ya berdusta, Allah si fulan ya maling, oh si fulan ini. Itu tertulis kemudian di hadapan atau di pintu-pintu rumah mereka di zaman Bani Israel. Tetapi kemudian melupakan kemuliaan baginda Rasulullah SAW yang kita dapatkan, bahwa bagaimanapun kita melakukan kesalahan, bagaimanapun melakukan dosa dan segala macam, Allah tutupi aib kita, Allah tutupi kesalahan kita, sehingganya kemudian kedada yang tahu kecuali kemudian hanya kita dan Allah yang tahu segala sesuatu aib kita. Makanya kita yang tahu aib orang, baik itu kemudian karena sengaja atau apa segala macam, jangan kita mengumbar aib orang lain. Bukankah baginda Rasul mengatakan di dalam sabda beliau, man satara musliman satarallahu lahu yaumal qiyamah. Baginda Rasul mengatakan, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka kelak di hari kiamat setiap aibnya, setiap kesalahannya akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun saat itu kita dihadapkan kepada semua makhluk, kita diadili oleh Allah, namun ketika kita bisa menutupi aib saudara kita, maka disitulah kemudian Allah tutupi aib kita di hari kiamat kelak, kemudian berkat kita menutupi aib orang lain. Ini karena kita tahu aib orang malah kita bongkar, malah kita pandirakan, malah jadi bahan ghibah. Naudzubillah waliyadzubillah. Ketika kita membicarakan aib orang lain, maka secara tidak langsung kita pun akan memberikan kesempatan kepada orang lain, atau bahkan kelak di akhirat aib kita akan dibuka oleh Allah, sehingga semua makhluk akan mengetahui. Naudzubillah waliyadzubillah. Maka termasuk nikmat yang paling agung adalah ketika kita kemudian aib-aib kita, kesalahan-kesalahan kita itu ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, nikmat yang paling agung yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah wal ghaniyyu 'anin nas, ketika kita merasa cukup dari orang lain. Artinya kita kadang meminta-minta, kita kemudian kadang sampai kemudian artinya sampai meminta-minta atau meminta apa segala macam, minta ini, minta bantuan, minta ini apa segala macam. Jangan sampai ada yang namanya kita sampai merasa meminta-minta kepada orang lain, tapi memintalah kepada Allah, sebab segala sesuatu yang kita minta akan kemudian diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang dari ulama Hadramaut pernah mengatakan, mintalah kepada Allah walaupun kemudian kita harus meminta garam. Artinya nih, walaupun ibaratnya meminta uyah aja gini, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kita kemudian meminta kepada manusia. Artinya apa? Sekecil apapun hajat kita, sekecil apapun keinginan kita, maka keluhkanlah kepada Allah, mintalah kepada Allah, niscaya kemudian Allah akan mengabulkannya, walaupun kemudian harus terkadang melalui beberapa proses. Kadang-kadang langsung, kadang kemudian ditunda dahulu, kadang kemudian langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi setidaknya
tidaknya setiap kita menginginkan segala sesuatu, atau kita ada hajat, atau kita ada apa segala macam, mintalah kepada Allah agar apa? Agar kita memiliki kemudian rasa cukup terhadap manusia, dan kita benar-benar beriktimad atau kita benar-benar berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita diberikan rasa cukup terhadap manusia, artinya kita kadang minta-minta nih kepada manusia, maka itu adalah nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada kita. Itulah 6 perkara atau nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Di antaranya al-Islam, bahwa agama Islam, Al-Quran dan baginda Rasulullah SAW, dan keafiah, artinya dihindarkan dari segala sesuatu yang kurang baik, dan Allah tutupi aib kita, dan kita kemudian diberikan rasa cukup dari segala manusia. Maka disitulah nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikannya kepada kita. Kita diberikan taufik dan hidayah agar kita pandai mensyukuri segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, sehingga berkat syukur yang kita panjatkan kepada Allah itu bisa menjaga nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita dipandaikan hamba yang pandai bersyukur, kita dipandaikan hamba yang kemudian terus berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa-apa yang kita niatkan, yang kita hajatkan, didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita, keluarga kita, jiran kita, Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan seperti sedia kala. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita pada hari ini, Allah kumpulkan kalau kita bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi haqqul niyatin sallallahu ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma tafarraqan min tafarraqan ma'sum wa la tajal fina wa la minna wa la mana syagil mudri bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barikna fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Allahumma barikna fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan bi rahmatika ya Rahim ya Rahman. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minkum.